Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnil Liviananta dengan NIM J0401241163 dari kelas C1, dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah psikologi komunikasi. Dan di sini aku lagi sama teman aku. Halo, nama aku Naila Tika, tapi for short kalian bisa manggil aku Nala. Udah dulu. Oh, kita ngobrol kayak Nala sekarang kesehariannya ngapain aja? Aku sekarang mahasiswa di Presiden University, jadi ya keseharianku mungkin sama seperti kalian mahasiswa-mahasiswa lain, ya itu ya pergi kelas, pulang, main bareng teman, hangout, tidur, makan, gitu aja sih. Gimana kabarnya Arni? Baik. Orang rantau? Iya. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama aja. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana hubungan antar persona di antara kita berdua. Dari awal kita ketemu. Awal kita ketemu tuh seingat aku waktu kita kelas 10 pas COVID. Pas COVID. Yang waktu itu kita tuh apa sih ngobrolin apa? Webtoon terus sama-sama baca Suddenly I Become a Princess. Terus habis itu nyambung. Ternyata makin sih kayak kita sefrekuensi. Terus akhirnya kita sering main bareng. Mulai dari webtoon ya, waktu itu kita sama-sama baca Suddenly I Become a Princess sama baca Born from Dead. Terus mulai dari situ kita jadi dekat, soalnya waktu pertama kali aku masuk SMA itu teman-teman aku yang di SMP tuh nggak ada yang masuk SMA aku juga, jadi aku sendirian. Terus aku ketemu Nala, terus kita akhirnya berteman sampai sekarang. First impression kamu ke aku gimana? First impression, karena kita kan sama-sama suka komik yang sama ya, jadi kayak ini orang kayaknya bakal sefrekuensi, terus kok kayaknya anaknya asyik, walaupun aku pertama kali ngeliat Ari itu kaku banget, apalagi di Zoom kaku banget kelihatannya. Terus mana kalau Zoom itunya selalu diatasin gitu, kayak dia kata teman aku dia baik orangnya, tapi pas SMA kok nggak aktif gitu, belum aktif mungkin karena kita kan Zoom ya, jadinya kita belum ngerti semua karakter orang yang di kelas gitu. Terus tapi ternyata setelah ngobrol lebih lanjut malah klik. Kita ternyata satu vibe, satu frekuensi, terus kita obrolannya jadi nyambung. Terus sebetulnya nggak sama Nala doang, ada beberapa lagi teman-teman kita gitu. Salah satunya Terus kalau first impression aku kenal itu yang pertama mungkin aku pertama kali kenal sama Nala, aku tuh ngiranya Nala itu orangnya extrovert, karena sebetulnya introvert dari soalnya bayi ya. yang reach out tuh Nala duluan daripada aku. Padahal itu dia duluan yang ngajak ngobrol, soalnya waktu itu aku sendirian duduk itu di belakang, menyedihkan sekali. Dan salah satu alasan kenapa aku nyamperin Arni tuh, Arni duduknya di depan teman aku yang dari SD, Diva. Nah terus kayak kok sendirian, terus habis itu ternyata Diva sama Arni tuh udah ngobrol lebih dulu gitu. Terus akhirnya kalian ngobrol lebih dulu, terus akhirnya aku mencoba ngobrol sama Arni dan ternyata kita juga satu obrolan gitu, ternyata satu frekuensi. Terus pertanyaan kedua, Ini kedengeran kan voice? Tadi nggak kita coba gimana Jin? Iya nanti pakai noise kali ya. tetap temenan terus. Jadi tapi harus gini nggak? Harus enggak sih. Jadi how we make our relationship itu baik sampai sekarang gitu. Jadi awalnya karena kita kan kenal dari kelas 10, dan dari kelas 10 terus kelas 11 itu kita sekelas. Terus waktu kelas 10 kita emang apa ya bahasanya satu geng kali ya. Sering main bareng. Terus waktu kelas 10 kita join OSIS. Kita join OSIS bareng. Kita awalnya beda divisi waktu kelas. Ya, aku divisi keagamaan, Aku sekretaris di OSIS ini. Dan di tahun kedua, waktu itu kelas 11 ya, waktu itu kelas 11 kita ditawarin untuk lanjut dan ditawari untuk menjabat sebagai ketua dan wakil. Waktu itu kita disuruh milih sama pihak sekolah siapa yang mau kita jadikan partner untuk kedepannya. Jadi waktu itu aku dipanggil untuk jadi ketua dan Nala dipanggil juga untuk jadi ketua. Terus karena kita saling memilih satu sama lain, jadi kita langsung dipasangin jadi satu pasangan. Terus di situ
baru sih kita di situ kayak obrolan serius pertama kita kayak, soalnya kita di situ ngobrolin kayak gimana kita mau lanjut atau enggak, terus disuruh juga siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi wakil gitu. Terus kita di situ ngobrolannya serius juga. Siapa ya menurut kita yang bakal jadi ketua? Soalnya kan ini tanggung jawabnya besar. Kita mengurus suatu organisasi di sekolah gitu. Oh gini. Terus kayaknya terus waktu itu Selalu akan jadi sama orang belakang. Terus waktu itu kita kira decision makingnya buat memutuskan siapa ketua sama siapa wakil itu sehari. Di hari itu juga waktu Iya. waktu kita dipanggil tuh jam 2 siang. Habis ulangan gak sih itu? Iya, habis ulangan. Habis ulangan. Iya, habis ulangan betul. Kita dipanggil, kita dihadapin guru sama kakak kelas. Terus kita disuruh memilih partner, dan di hari itu juga kita disuruh membuat keputusan siapa yang mau jadi wakil, siapa yang mau jadi ketua. Dan di malam itu juga kita memutuskan keputusan aku yang jadi ketua, Arni yang jadi Kita diskusi awalnya kita sama-sama kayak lebih ke kamu kayaknya dia yang cocok gitu. Terus tapi di situ aku merasa Nala tuh orangnya membuat pembuat keputusannya tuh bagus gitu loh, baik. Gitu. Terus leadership dia itu bagus juga. Sedangkan aku saat itu masih labil. Sebenarnya kita sama-sama labil. sama-sama labil, betul. Cuman saat itu aku merasa Nala di situ lebih dewasa dari aku. Terus lebih tegas, terus menurut aku lebih bisa, lebih bijak gitu. Sedangkan aku lebih cocok buat jadi support. Arni juga bilang waktu Jadi itu aku ingat banget kalau dia tuh kalau untuk jadi ketua, Arni masih ragu, tapi dia bersedia untuk menjadi support system yang selalu dukung apa keputusan. Dan aku juga waktu itu bilang ke Arni, kalaupun aku salah dan aku ragu, tolong bantu. Dan kita helping each other sama menjabat sebagai ketua dan wakil. Mungkin di situ waktu selama menjabat sebagai ketua dan wakil ketua tuh di situ hubungan kita makin erat karena kita kan dihadapi banyak masalah, banyak tantangan gitu juga. Jadi sebetulnya di saat menjabat itu kita bisa aja enggak nggak sih, karena beda pendapat itu kita sering kayak Nala maunya apa, aku maunya apa, tapi kita nggak pernah yang sampai berantem. Cuman kalau bete-betean mah ada. Cuman nggak yang sampai seharian, cuman abis debat terus bete, nanti abis itu nggak lama baik lagi main lagi gitu. Soalnya di samping kita yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua kan emang sebelumnya kita emang udah temenan deket. Terus apa lagi? Pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu kayak personality trait yang kalian suka dari masing-masing kalian gitu loh. Kayak Kita belum jawab yang itu tau. Iya, dan how we keep each other until right now. Oh, jadi cara pertanyaan aslinya belum kita jawab, kita malah kebanyakan curhat. Jadi how we keep our friendship sampai sekarang itu menjadi baik dan kita tidak berantem, kita juga tidak lost kontak. Karena kita LDR ya, Ya, di Bogor, iya Bogor ya, Cikarang. Di Cikarang. Itu yang pertama, yang pasti kita selalu kabar-kabar. Kayak entah sekecil reply story, like story gitu. Terus setiap aku balik setiap aku kan setiap minggu pulang ke Bekasi, itu pun kita selalu main. Hampir selalu kumpul nggak? Selalu main. Jadi aku juga meluangkan waktu untuk ketemu dan kita ya keep in touch di grup. Kayak sekecil hari ini aku ada kejadian aku makan telur balado terus kepedesan. Nah itu salah satu cara kita untuk keep hubungan kita sampai sekarang. Intinya di komunikasi guys. Betul. Apa tadi yang ketiga? Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu adalah personality trait yang aku suka dari Nala dan sebaliknya. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa waktu itu aku yakin kalau Nala yang cocok jadi ketua. Karena yang pertama, selama kita temenan pun saat aku kesusahan, ya pasti yang pertama kali aku cari itu Nala dulu. Karena satu, dia tuh berpikirnya rasional, sesuai logis gitu, sesuai logika. Jadi apapun masalahnya pasti bakal ketemu gitu jalan keluarnya. Not always, tapi kita selalu cari jalan bareng. Kayak aduh jalannya buntu, gimana caranya biar kita bisa tetap maju ke depan tanpa kita harus putar balik gitu. Kita selalu komunikasi dan selalu diskusi. Kita komunikasi. Terus udah gitu Nala itu seringnya bisa menjawab semua pertanyaan aku. Ini wawasannya luas guys. Proud dong, proud. Thank you. Dan apa sih tadi pertanyaannya?
kayak personality yang kamu suka dari aku. Yang personality yang aku suka dari Arni adalah Arni bisa ngontrol emosi. Kadang, sometimes aku tuh masih terbawa sama emosi. Kalau misalnya aku lagi bad mood, kadang aku lagi bad mood tuh kadang nggak bisa menjaga sikap di luar. Entah itu silent treatment ke semua orang atau aku marah yang secara langsung marah menampilkan kalau aku tuh lagi marah gitu kelihatan banget. Tapi Arni bisa meredam. Arni bisa keep in touch gimana caranya biar aku tuh nggak terlalu terlewat batas gitu. Dan itu juga salah satu alasan aku milih Arni juga pas ditanya dulu siapa yang mau aku jadikan partner, dan itulah alasan kenapa aku butuh Arni kalau aku berorganisasi. Dan juga Arni itu sifatnya dewasa dan bisa mengimbangi orang yang ada di dekatnya dia. Arni bisa mengimbangi gitu. Dia selalu memandang sebuah masalah itu di luar perspektif, dan itu sifat yang aku suka banget dari Arni. Thank you. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Ternyata nggak cukup ya waktunya 10 menit. Tadi kita pikir bakal lama banget. Ya kayak sebelumnya tentu. Pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat itu tentang konflik apa yang pernah terjadi ke kita, terus solusinya dan dampaknya dan solusinya apa? Ya. Iya itu konflik apa ya? Seminar. Itu konflik yang besar banget, yang personal di antara kita berdua kita nggak ada. Alhamdulillah belum ada sih. Nggak ada, cuman dan tidak berharap ada. Iya, jangan sampai ada. Soalnya so far hubungan kita baik, ya. Nggak yang pernah ribut banget sampai lost contact gitu, nggak Sampai lost kontak, sampai kita diem-dieman selama berhari-hari itu. Karena mungkin selama SMA itu aku selalu butuh dia buat entah itu dalam hubungan profesional organisasi. Jadi walaupun aku lagi bad mood atau apa, aku tetap profesional menghubungi dia karena aku butuh. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa kita nggak selalu apa ya, nggak punya konflik yang besar gitu. Selalu komunikasi, dan itu Arni selalu memandang masalah itu dari dua sisi, dan aku juga belajar dari Arni untuk selalu memandang sesuatu itu nggak hanya dari perspektif aku sendiri. Jadi kita saat kita menghadapi konflik, kita tuh berusaha nggak menggunakan emosi buat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita berusaha berpikir dengan dingin, dengan kepala dingin. Jadi masalahnya nggak besar. Kita lebih sering menghadapi masalah bersama-sama, kayak kita berdua menghadapi suatu masalah yang sama daripada yang kita berdua yang jadi masalahnya. Kita berdua lagi ribut itu nggak pernah. jarang, nggak pernah yang ribut gede itu alhamdulillah nggak pernah, dan aku harap nggak ada. Kalau misal pun saat di masa depan ada, aku harap kita bukan yang silent satu sama lain, tapi nge-solve dan cari jalan keluar gimana caranya biar kita tetap menjalin hubungan seperti sekarang, karena aku nyaman. Berarti in the future kalau misalkan nanti kita ada masalah, kita tonton lagi aja video ini Iya. supaya kita tahu gitu. Saksinya Back then kita sudah pernah berjanji untuk tidak membuat masalah menjadi besar dan akan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Mungkin segitu aja kali sesi ngobrol dari kita berdua, karena waktunya juga udah lewat dan kita juga mau pulang karena ini hujan dan mau sore. Kita juga harus balik ke Bogor karena LDR lagi. Minggu depan pulang nggak? Nggak tahu. Pulang. Insya Allah.